agenda persidangan tadi, pihak kami sudah ditanyakan selaku pemohon, kemudian pihak kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Ketika diperiksa, para saksi-saksi yang 70 orang, mereka mengatakan itu adalah Peggy Setiawan. Taruhlah kita anggap 17 atau 18 memberatkan, tapi sisanya kan 60 kan? 60 bertentangan. Ya 17 lawan ini, jangankan 17, satu aja nggak sama, maka ini lemah. Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy. Dalam sidang pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy memaparkan alasan pengajuan pra-peradilan kepada majelis hakim. Tim kuasa hukum menekankan pentingnya menemukan kebenaran formil dan material dalam kasus ini. Menurutnya, penangkapan Peggy tidak sesuai dengan bukti-bukti. Dari agenda persidangan tadi, pihak kami sudah ditanyakan selaku pemohon, kemudian pihak kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Sementara dari pihak Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa proses penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka telah sesuai. Pihaknya pun selanjutnya akan mempersiapkan jawaban dari pihak pemohon Peggy alias Peron. Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Oh, kalau dia menyatakan dua alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Sementara itu, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ikut mengawal jalannya sidang. Rudi hadir didampingi oleh kuasa hukum. Saya mau awal semuanya. Harapan dari pihak keluarga dong Pak, untuk nanti pembacaan ini dan juga untuk hakimnya nanti Pak, seperti apa Pak harapannya Pak? Harapannya supaya ini aja, supaya Peggy cepat bebas, itu aja ya. Kita doakannya semuanya, netizen seluruh Indonesia ya, doakan semua supaya Peggy tidak bersalah, cepat bebas, itu aja. Perjalanan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Adu saksi, alibi hingga bukti antara pihak pemohon dan tergugat pun akan semakin sengit. Kami pun mengunjungi Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duaji untuk berkomentar terkait sidang pra-peradilan Peggy. Terima kasih. Sama Polri yang masih aktif, khususnya Polda Jabar, karena saya polisi juga ya. Iya. Bahwa mereka datang. Nah, dengan datang ini artinya menghilangkan dugaan yang macam-macam, menunjukkan bahwa mereka datang benaran, tepat janji. Nah, tentang isi gugatan memang seperti itu. Nah, tinggal nanti tergugat ya Polri, benar nggak isi gugatan yang disampaikan oleh advokatnya Peggy Setiawan. Ya. Mereka meyakini Peggy alias Peron yang disebutkan berkali-kali dalam fakta persidangan bukanlah Peggy Setiawan yang saat ini ditahan oleh Polda Jawa Barat. Iya, jadi ada dua ini nanti. Satu, digugat itu bahwa yang ditangkap ini error in persona. Bukan Peggy yang sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan.
Nah, karena apa? Salah orangnya. Kenapa salah orangnya? Kalau nggak salah dengar namanya beda. Peggy Peron dengan Peggy Setiawan. Alamatnya beda. Kecamatannya pun jauh berbeda. Terus ciri-ciri orangnya berbeda juga. Nah, kemudian Peggy yang ini sudah lama dicari. Yang kedua, syarat daripada penangkapannya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi dua alat bukti. Karena syarat penangkapan tidak memenuhi dua alat bukti, maka tentunya syarat penahanan juga tidak benar ya. Karena syarat penahanan tidak benar, maka syarat untuk menentukan sebagai tersangka tidak benar juga. Nah, tentunya dikatakan juga merembet ke yang lain. Upaya paksa yang lain seperti penyitaan sepeda motor dan sebagainya itu tidak benar juga karena bukan orangnya gitu. Kalau disebutkan bahwa sungguhnya polisi sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, ijazah, foto, itu hanya apa yang diperlihatkan ke muka publik. Kemudian ada petunjuk termasuk keterangan dari salah satu terpidana yang meyakini bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan termasuk dugaan persetubuhan terhadap Vina. Komentar Anda? Pertama kita urutkan dari atas ya. 184 paling atas itu adalah keterangan saksi. Betul. Jadi keterangan saksi ini kalau saya katakan gugur lah gitu. Mengapa gugur? Ya karena keterangan saksi berbeda. Peggy kan punya saksi juga. Betul. Yang ini punya saksi bertentangan. Di antara yang masuk di dalam tahanan yang sudah divonis ada 7, ada 8. 8 ini 5 apa berapa mengatakan tidak kenal Peggy ini. Ya kalau nggak kenal pembunuhan bersama-sama nggak kenal. Jangankan begitu, satu saja di antara 3 misalnya tidak sama, maka ini kesaksian lemah. Apalagi ini banyak sekali. Jadi kesaksian jelas lemah. Tanpa didukung kesaksian lain. Waktu Kadip Humas mengatakan bahwa saksinya sudah diperiksa 78 ya kalau nggak salah ya? Betul, dan ada 17 saksi yang setidaknya mengonfirmasi keterlibatan Peggy. Ya, taruhlah kita anggap 17 apa 18 memberatkan, tapi sisanya kan 60 kan? 60 bertentangan. Ya, 17 lawan ini, jangankan 17, satu aja nggak sama, maka ini lemah. Tanpa didukung alat bukti lain, berarti alat bukti saksi gugur. Yang kedua apa? Saksi ahli. Oke, mungkin sudah diperiksa saksi ahli, kita anggap sudah diperiksa 30 saksi ahli. Ya, keterangan ahli. Misalnya keterangan ahli pidana, ahli apa segala macam. Tapi kan semua ahli itu pasti aku yakin 100% tidak ada di antara ahli itu yang menyebutkan bahwa pelakunya Peggy. Nggak ada kan? Satu lagi, surat. Apa yang dimaksud surat? Oke lah kita anggap pisem surat. Oh nggak bisa. Pisem itu tidak mungkin menyebut pelakunya Peggy. Hanya menyebutkan orang ini meninggal, meninggalnya karena apa? Benda tumpul, benda tajam, ditusuk, minum Termasuk ada racun. temuan sperma. Iya, taruhlah itu ada semua. Itu kan hanya surat, tidak menunjuk kepada Peggy. Petunjuk. Nah, petunjuk ini harus kumpulan dari semua ini yang mengait satu persatu. Ini nggak ada. Nggak ada persesuaian, berarti petunjuk ada gugur juga. Nah, taruhlah surat lagi dianggap apa? Laporan polisi. Jangan sampai laporan polisi menjadi alat bukti. Laporan polisi justru yang harus dibuktikan. Termasuk satu lagi apa? Putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bukan alat bukti. Putusan pengadilan menyebutkan Peggy. Nah, apakah Peggy yang ditangkap ini? Bukan, itu yang harus dibuktikan juga. Nah, kalau keterangan terdakwa atau tersangka jelas menolak kan, berarti nggak ada. Terkecuali Polri atau penyidik menunjukkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Misalnya, nah ini kan ada sidik jari, ada laborat, ada HP, ada CCTV, ada segala macam. Ini dan itu menyatakan bahwa Peggy punya pelaku. Saya sangat berharap pra-peradilan dan penyidikan ini bisa membuka 2 alat bukti
yang disebutkan di pengadilan. Yang ini tidak dibuka. Ini tanda tanya besar. Apa itu? CCTV. Bukankah saksi polisi, ini catat loh, saksi polisi anak buah Rudiana loh, bukankah saya ya, di BAP yang setebal gini, mengatakan mereka sudah menyita CCTV, 6 apa berapa, dan itu belum dibuka. Terus apa lagi? HP. HP-nya Peggy, HP-nya siapa namanya? Vina, HP-nya siapa namanya? Eki, ditambah HP orang-orang yang dihukum ini disita. Apakah ada bukti percakapan di Ya, sana? ada bukti percakapan, ada bukti WA, ada bukti video dan apa-apa. Ini belum juga dibuka. Nah, 2 ini alat bukti forensik. Satu lagi, teori penyidikan harus ingat yang diajarkan, yaitu teori segitiga. Di TKP, korban, kemudian inilah yang penyidikan yang benar. Dan penyidikan yang benar itu untuk yang bukan tertangkap tangan seperti Vina dan Peggy ini, jangan ditangkap orangnya dulu. Tangkap orangnya, baru cari alat buktinya. Akhirnya apa? Kayak gini. Mestinya kumpulkan dulu alat buktinya. Setelah alat buktinya terkumpul, oh ini, baru mengarah ke orangnya. Tangkap orangnya. Begitu ditangkap, kalau ada gugatan pra-peradilan, ya gampang, sudah punya alat bukti yang terukur. Bukan sebaliknya, ditangkap dulu, dicarikan alat buktinya. Yang saya dapat info, polisi setidak-tidaknya punya 5 alat bukti. 5. Ya.